Kok lu tahu sih? Iya, kan kita udah temen lama, Iya bodok. Gimana sih mbak ini? Jangan marah-marahin gue di sini dong. Makanya muka lu mirip mantan wanita yang gue kenal dulu ya. Enggak lah, Sekarang cakapan mantan lu lah, cakapan mantan. Enggak, bukan mantan, gue gak diakuin cuy. Kenapa sih lu gak punya pacar cuy? Gue paham, berarti Ria SW mencari laki-laki yang support. Iya, supportive. Karena men itu terbuat dari lato-lato egois. Iya kan? Terus gue akan pacaran sama lato-lato dong. Lato-lato berbulu. Lu dateng sini bawa beginian lu ya? Iya, abisnya sayang kalau nggak minum di rumah. Suka nggak? Apa? Spicy? Apa-apa? Manis. Manis? Ini buat apa? Pelengkapnya kayak savory gitu. Kalau enggak, masakan Padang nih cocoknya minumnya pakai ginian gitu. Oh gitu? Ini apa namanya? Piscok. Tempat tertentu? Tempat tertentu. Suka nggak? Agak crunchy kan? Enak? Ya nggak? Minum ini nih? Ya Anjay. nggak? Masuk. Tos dulu. Ria SW. Emang udah mulai? Udah dari tadi. Serius? Iya. Serius? Emang udah nyala audio aku? Udah. Jazu, gue gak siap nih. Enak banget. Tenang. Gue harus behave nih di sini. Aduh. Asik. Akhirnya Ria SW mau kesini ya. Padahal dia nggak pernah mau diundang di podcast. Kenapa lu nggak pernah mau diundang di podcast, Wesia? Nggak ngerti loh gue tuh sama otak kau tuh. Coba jelaskan sembari kau makan itu. Ini nggak apa-apa sembari makan. Nggak apa-apa, ini ganggu kamera gue. Taruh sini aja deket lu. Sini aman ya? Kenapa lu nggak pernah mau datang podcast sih? Kenapa? Karena mungkin gue bukan tipe orang yang mudah untuk terbuka sama orang yang baru gue kenal kali ya. Hah? Kan karena kita kan udah kenal lama kan, jadi nggak tahu ah. Apa yang biasa lu takutin biasanya worry-nya apa ya? Worry-nya kalau podcast, mungkin karena materinya itu nggak di tangan gue kan. Jadi kalau misalnya gue salah ngomong atau gue menyampaikan sesuatu hal yang seharusnya nggak gue sampaikan gitu. Paham. Nah itu nanti jadi viral gitu. Kayak gitu-gitunya sih yang gue takutin sebenarnya. Iya, tapi kan kalau dia viral jadi hal yang positif kan oke dong ya? Iya, let's say kalau jadi hal yang negatif itu gimana coba? Contohnya? Contoh, I don't know. Nggak tahu, cuma kekhawatiran gue aja sih sebenarnya. Plus emang gue bukan tipe orang yang bisa terbuka dengan orang baru. Jadi susah. kayaknya ya susah banget. Jadi kayaknya bakalan garing banget gitu kalau di podcast. Enggak, kita kalau ngelihat Ria di mana-mana orangnya friendly gitu-gitu, itu fake apa gimana sih? Hey, no. Lah kan kalau lu friendly kayak gini, masa sama orang baru lu jadi Ya, takut? maksudnya friendly, tapi kalau podcast itu kan kayak menggali sesuatu yang orang nggak tahu gitu kan. Gitu nggak sih podcast? Lu orangnya banyak berpikir ya. Oh. Iya memang orangnya banyak berpikir nih Ria deh. Iya. Aku udah kenal lama dari masih kecil begini. Begini dia. Jenglot tuh gue. Ya cuma mungkin orang banyak nggak tahu. Dia salah satu yang menurut gue YouTuber paling apa ya? Paling introvert. Lu introvert nggak aslinya? Introvert. Gue Pendiam. Bawel sama orang yang udah gue nyaman aja. Tapi kalau sama orang baru gue pendiam sih. Masuknya introvert gitu? Introvert. Oh, itu yang membuat lu banyak kekhawatiran gitu ya? Iya. Apalagi selain misalnya kayak ketemu orang baru, lu nggak nyaman. Kalau belum kenal baik. Kalau belum kenal baik. Apalagi yang lu takut? Tapi itu hal yang pengen gue ini sih, pengen gue ubah sebenarnya. Kenapa lu mau ubah? Supaya bisa apa ya? Kayaknya bukan hal yang baik sebenarnya. Iya, maksudnya itu nggak salah sih. Tapi kalau bisa lebih blend in ketika baru pertama kali ketemu itu akan lebih. Enggak juga Menurut gua. Masa sih? Enggak ada yang harus dipaksakan kok. Oke. Iya, fine aja. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan ya behave aja. Maksudnya jangan sampai kita ngerugiin orang kan. Iya. Orang kan punya sifat bawaan masing-masing. Terus kalau orangnya pendiam terus kemudian jadi salah, kan itu orang tai juga.
Gue punya teman pendiam terus yang lain tuh, ih orangnya sombong. Masa orang pendiam jadi sombong? Ya kan nggak gitu juga. Lu nyanyi yang otak lu, ya kan? Iya, dan menurut gue fine-fine aja. Karena gue kenal lu emang orangnya memang gue lihat orang ini nggak gampang deh diajak ngobrol. Dan kalau misalnya kita mau ngajak ngobrol juga, dia kayaknya juga bisa ngerasa kalau orangnya tuh ya cuma pengen ngajak ngobrol untuk cari manfaat aja, tapi manfaatin dia aja, tapi dianya sendiri bisa tahu nih. Kayak gitu nggak lu? Iya benar. Kok lu tahu sih? Iya, kan kita udah temen lama, Iya bodok. Gimana sih mbak ini? Jangan marah-marahin gue di sini dong. Nggak bagus ya? Di off cam aja. Gue mau nanya, image lu kalau di followers lu kayak gimana sih image lu? Image gue, Iya. on. Ah masa? Serius. Followers lu ngeliat lu on? Iya. Tapi kok banyak yang seneng sama lu, apanya yang mereka suka? Jangan-jangan, gue juga nggak tahu ya apa yang mereka suka dan mereka lihat dari gue tuh sebenarnya gue juga bingung gitu. Tapi selama ini gue berpikir mungkin karena keoonan gue juga kali ya. Lu merasa diri gue lu agak, on? ya di situasi tertentu gue agak oon sih. Kayak gimana? Coba tolong Percintaan? gimana ya? Oh, enggak kalau itu enggak. Udah jangan nyerempet ya. Lu nggak ngerasa on di situ? Ya itu juga oon. Ayo. Makanya gue gue on di segala bidang kecuali apa yang gue buat. Nah gitu. Gue pintar di apa yang gue buat. Apa yang lu pintar di lu yang lu buat itu apa? Gue pintar nulis. Asik. Pintar bikin video. Iya. Selebihnya gue on. Kejawab nggak? Nggak, bukan on, polos. Iya polos. Lu orang yang selalu mungkin ngelihat segala sesuatu tuh dari perspektif positif aja. Ya lu nggak suka ngelihat dari segi negatif kan? Iya, kadang itu nggak bagus kan. Jadi misalnya nih kita udah tahu nih kayaknya ini nggak bener, tapi kita berusaha, enggak lah pasti dia orangnya baik gitu loh. Kayak, ya itu nggak bagus sebenarnya di satu sisi. Ini ngomong dari pengalaman nih kayaknya. Pengalaman banget. Udah banyak melalui pengalaman ya? Iya. Nah kalau di dalam awal lu pertama bikin vlog itu di YouTube tuh gara-gara apa? Itu gue belum tahu tuh. Itu sebenarnya kecelakaan. Itu kecelakaan. Jadi itu awalnya kan karena itu kecelakaan. Itu awalnya kan gue produser di malesbanget.com. Iya. Bikin programnya pertama Two Side Makeup sama Kumalasari. Dia emang makeup artist film layar lebar gitu-gitu loh. Iya, iya. Sama yang kedua itu bikin programnya nyam-nyam-nyam. Nah, Makanan. itu yang makanan segala macam gitu. Nah, ketika itu emang ketika itu kayak itu kan season 1 gitu ya. Nah, pas mau ke season 2 secara nggak sengaja gue juga bikin video gitu, tapi masih di channelnya Males Banget. Oh, lu bikin video tanpa talent? Talentnya gue. Oh, talentnya lo. Jadi ngomong dari perspektifnya Pidini, produsernya nyam-nyam-nyam gitu. Nah, ternyata itu juga diminati. Jadi sebenarnya kecelakaan sih. Kenapa lu bikin video itu waktu itu? Untuk ngisi slot aja gitu? Untuk ngisi slot transisi dari season 1 ke season 2 nyam-nyam-nyam. Yang pengen lagi struggle mau dibuat gitu. Berarti lu nggak niat jadi YouTuber, vlogger makanan nggak ada? Gue emang orang belakang layar. Iya, lu emang orang belakang. Produser kan lu? Iya, jadi nggak sengaja. Ah, terus dari situ akhirnya lu bikin? Iya, akhirnya gue bikin ternyata diminati juga gitu ya. Dan ya udah kayak Tuhan tuntun jalannya ke situ gitu. Tapi karena inilah kan gue emang punya cita-cita, salah satu cita-cita gue itu dari dulu adalah penulis gitu, salah satunya ya. Dan dulu tuh gue pernah gitu kirim naskah ke penerbit dulu nih pas zaman-zaman kuliah. Dan itu dibalikin lagi naskah gue. Disuruh revisi, banyak banget revisi, yang namanya juga penulis pemula, nggak tahu pengetahuan banyak tentang penulisan gitu kan, jadi banyak revisinya gitu. Tapi ketika masa-masa itu banyak banget tugas dari kampus, jadi tiap hari harus presentasi, tiap hari harus bikin paper apa segala macam gitu. Jadi ya udahlah, udah nggak keburu lah untuk punya waktu ngurusin revisian si naskah yang gue pengen terbitin gitu. Jadi ya udah sambil lalu aja tuh lewat gitu. Nah, it just happened ketika secara nggak sengaja terjun akhirnya di depan layar dan jadi orang yang di depan layar bikin video di YouTube gitu ya. Itu yang mengarahkan gue ke jadi jalan yang tadinya sempat ketutup penulis, akhirnya makin kebuka gitu loh. Jadi kebukalah, gue akhirnya bisa bikin buku gitu. Jadi gue rasa iya, buku lu yang lu keluarin yang banyak kartun-kartunnya kan? Iya. Apakah judulnya? Animasi Off the Record. Off the Record ya? Gue sempat punya tuh bukunya, lu kasih kan waktu itu. Terus sekarang apa? Udah jadi bungkusan kacang? Enggak, ada di situ.
Iya, itu kan journey lu kan ditulis di situ kan, tapi lu kemas dengan cara yang ringan kan. Masih dijual itu? Masih. Oh, jadi itu cerita lu lah, ibaratnya biografi mini lu lah ya. Iya. Oke, terus akhirnya dalam perjalanan lu di dunia food vlogger ini, orang tuh banyak banget yang pengen tahu. Akhirnya lu menemukan diri lu dalam bentuk apa di situ? Suka duka lu kayak gimana? Lu pernah nggak sih ditolak? Lu pernah nggak sih mengalami direndahkan? Atau lu mengalami hal-hal yang tidak enak selama lu menjadi seorang vlogger kayak gitu? Pernah nggak? Mungkin gue nggak ngerasain itu mungkin karena gue nggak terlalu berinteraksi banyak sama orang ya. Maksudnya dalam artian gue itu kan kerjanya mini banget kan. Maksudnya kecil banget ruang lingkup gue. Cuma gue sama videografer gue. Cuma itu doang gitu loh. Editor? Editor gue sendiri. Lu nggak pakai editor gitu kan? Enggak, gue nggak pakai editor. Kenapa lu nggak pakai editor nah itu? Karena video gue itu grafisnya tuh banyak banget pertama. Jadi kayak tiap detik tuh ada aja gitu grafisnya. Dan video gue itu kan kayak lebih ke storytelling. Walaupun food travel ya, tapi itu ada kayak storytelling, informasi-informasi yang harus gue sampein ke audiens gue gitu. Jadi kalau pakai editor itu akan kayak buat gue pribadi gitu ya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini tuh kayak saat itu dan saat ini. Ya saat itu dan saat ini tuh kayak bolak-balik gitu loh. Jadi misalnya gue rough cut kasih ke dia bla bla bla, terus gue harus lihat lagi, terus gue harus isi VO gitu. Jadi kayak back to back gitu jatuhnya. Nah, kalau gue yang ngedit sendiri tuh misalnya gue ngedit menit 1 sampai ke 3. Nah, itu tuh ketika gue ngedit rough cut, masukin informasi itu tuh gue udah tahu gitu apa yang pengen gue bikin skrip VO-nya tuh apa. Jadi gue bisa take juga saat itu. Udah gue take, gue masukin, gue tempel, gue edit tuh bagian situ kelar gitu. Jadi lebih singkat. Satisfy juga buat lu ya. Iya, dan ya itu sih, itu salah Klimaks satu. lu di situ ya. Iya, jadi ketika misalnya video iya benar sih. Tapi benar-benar gue setuju. Gue setuju. Karena gue juga ngedit segala iya macam, gue kan? ngerti. Jadi ketika misalnya video kita disukain sama audiens itu kayak ngerasa iya itu kayak lahir dari tangan gue gitu loh, kayak gitu. Iya, ciptaan lo gitu kan. Iya, tapi lu puas di situ. Iya, tapi gue pengen belajar juga kayak lo punya tim yang banyak. Jadi gue bisa ngelakuin banyak hal juga. Susah kan lo orangnya kan? Iya. Satu, lu susah percaya sama orang. Kedua, lo orangnya perfeksionis. Ketiga, lo orangnya nggak bisa diem. Kalau misalnya lu bisa revisi, lu akan revisi. Iya. Iya, itu karakter orang-orang yang sukses kayak begitu kan. Iya. Gue pernah sih sebenarnya nyoba. Gue bukan yang nggak pernah nyoba editor ya. Gue pernah nyoba gitu editor. Nggak bisa, karena revisian gue tuh kayak 1 halaman penuh bolak-balik gitu. Menit berapa apa. Jadi dia udah stres sendiri, dia udah nangis sendiri, ya udah nggak sanggup. Jadi kalau lu ngelihat hidup lu dari konten yang lu bikin, lu orangnya ribet nggak? Kalau ke sesama temen itu gue nggak ribet, tapi ke sesama temen gue itu gue nggak ribet. Tapi ke diri gue sendiri itu gue ribet banget. Apa yang lu ingin capai dengan meribetkan diri lu sendiri? Gue pengen apa ya? Karena segala sesuatu yang kita lahirkan, yang pada akhirnya bisa dinikmati sama banyak orang, itu kan nggak bisa kita tarik atau kita revisi kan. Jadi sekalinya udah keluar ya udah gitu, nggak bisa direvisi gitu. Jadi gue ribetnya itu gimana caranya ketika keluar itu tuh nggak ada penyesalan di gue, dan gue tahu gue udah kasih yang terbaik, itu udah yang terbaik versi gue. So you don't like regret? Iya. You tidak suka regret dalam segala hal dalam hidup lo? Iya, maunya sih gitu. Waktu ketika lu bikin konten ini, ada nggak hal-hal yang lu regret? Kita bicara konten dulu deh. Oh my god, ini udah TMI nih nanti nih. Ada apa sih? Oh my god. Ada Too much information. Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya juga informasi. Apaan sih lu? Diketawa sendiri. Gue udah bikin berapa ratus video ya. No. Gue udah bikin berapa ratus video gitu ya di channel gue. Ada beberapa yang gue regret, ada gitu. Kayak sayangnya. Apanya yang lu regret? Bukan cara gue mengeksekusi, bukan secara konsep, bukan secara eksekusi juga, bukan gitu. Tapi ada hal tertentu yang terjadi. Hal tertentu yang terjadi yang udah dinikmati oleh publik juga gitu. Tapi itu nggak menguntungkan gue. Contoh? Kayak gimana? Intinya. Jangan pakai intinya, tampol ya. Kita mau kepo, Wak. Oke. Asik, minum dulu. Aja. Ini bener nggak nih? Bisa dipercaya nggak? Gue nggak suka nih Densu. Ria versi lain nih. Nih, gue nggak mau. Lu kalau sama gue nggak bisa jadi versi yang lu pengen sajikan ke orang ya, kayaknya sulit ya.
Apa-apa? Iya, lu kan pasti sudah punya cara lu untuk mendelivery diri lu kan. Kalau di depan gua agak sulit gua berarti itu emang ya. Enggak, karena kan basicnya karena kita udah kenal lama dan gue udah nyaman banget kalau maksudnya kan kita sering brainstorming kan dari dulu. Jadi Rumah lu gue tahu, gua iya, nganter ke maksudnya sono. kalau nggak ada kamera tuh kita bisa bebas ngomong kan. Iya, Tapi soalnya once muka lu mirip mantan wanita yang gua kenal dulu ya. enggak lah, Sekarang cakapan udah- mantan lu lah, cakapan mantan Enggak, lu bukan lah. mantan, gua nggak diakuin cuy. Udah lanjut dulu cerita lu, Iya, Wak. jadi intinya ketika itu gue tuh kayak mempercayakan mimpi gue ke orang lain dan karena pengalaman itulah sekarang gitu ya gue nggak mau mempercayakan mimpi gue ke orang lain karena orang lain itu punya mimpinya sendiri kan dan yang bisa Apa hubungannya sama video ini? ya ketika gue punya mimpi itu gue bikinlah video dong, iya dong, gue bikin video gitu dalam mewujudkannya tapi sepanjang proses itu berlangsung, ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang gue Harapkan ya? harapkan dan bayangkan dan Inginkan lah ya. inginkan. Apa gitu. itu? Jadi beneran nih Di, beneran nih. Nggak suka apa yang lu nih. takutin apa sih? Pencemaran nama baik lah. Pencemaran nama baiknya di mana? Kan lu lagi bercerita ya. Lu santai aja, cuy. Iya, kayak gitu. Nah, sedangkan di video itu kan emang pure itu yang gue pengen bagi ke audiens gue. Cuma itu kan ada keuntungan yang didapat oleh pihak tersebut kan dengan adanya video itu, bener gak? Betul. Iya, gitu. Jadi sepanjang gue bikin video di YouTube di channel gue itu ada beberapa video yang Lu regret. gue regret. Bukan karena konsepnya, bukan karena passion gue ketika itu, bukan karena mimpi gue dan bukan karena proses dalam mencapai itu, gue nggak regret itu gitu. Tapi output yang gue hasilkan itu bisa memperbesar atau menguntungkan pihak lain yang nggak di apa ya namanya? Respon dengan baik. Iya, yang in return gue nggak mendapatkan apa-apa gitu. Iya. Oke, itu yang lu regret lah. Berarti ada video yang lu regret. Ada video yang gue regret yang nggak bisa gue ceritakan lebih lanjut. Gitu. Oke, kita paham lah. Nah, kita mau bertanya dari sisi panggilan. Panggilan? Gimana bisa muncul curut? Itu bukan panggilan lu katanya. Hah, panggilan? Iya. Curut di video YouTube lu. Itu si bebek itu ya? Ayam sebenarnya dia kesian deh, dia krisis identitas deh lama-lama. Ayam sih Iya, gue pikir tadinya dia juga bebek. Itu kan Lu punya nggak tahu dia bebek apa ayam? awalnya gue pikir itu bebek karena bentuknya kayak bebek kan. Lu nggak bawa dia? Ada di mobil, Oh, bawa sini coba. Ambil dulu. ada di meja. Oh, ini dia securut. Iya, nih curut. Oh, dia ayam ya? Iya, dia ayam. Dia tuh Oh, bukan bebek. curut gak bisa nih, Coba ada gua penasaran wine. baunya bau apa? Baru. Cuci ya? Bulan. Biasanya tuh yang kecil banget loh, yang biasa gue bawa syuting. Tapi udah dekil banget yang kecil. Bau lendir nih. Iya, udah dekil banget sama. Ah? Bau lendir. Gimana kisah deh? Air liur lo ya? Enggak kok, orang Lu tidur sama dia ya? enggak. Ada yang tidur lain lagi. Kan gue banyak kejadian dari segala. Kenapa bisa ada curut di video lu? Sebenarnya curut ini kan karakternya lain Friends kan. Dia tuh namanya Sally gitu. Tapi gue rasa semua orang juga mikirnya dia bebek. Sampai akhirnya si Line Friends sendiri tuh bikin video dia kesel gitu. Dia bebek atau ayam. Terus dia bilang dia tuh ayam gitu. Gue rasa semua orang mikirnya dia bebek juga. Iya, gue juga mikir dia bebek sih. Iya, krisis identitas dia. Sebenarnya ini udah lama banget dari yang kecil yang sering gue bawa di syutingan itu gitu ya. Iya, Itu kan yang ada yang sering kecil. itu yang sering gue bawa dari zaman-zaman gue kerja Indonesian Idol gitu-gitu tuh emang gue sering bawa gitu. Udah hanya karena gitu doang? Iya, karena gue suka lucu. Terus kan emang suka pakai Line dulu, Line chat. Iya, tahu. Itu stikernya lucu banget. Dia tuh karakternya tuh ini apa sih namanya, nakal gitu loh. Dia tuh nakal, suka iniin ulet lah. Terus uletnya suka dia makan lah. Pokoknya dia nakal banget. Jadi lu punya imaginary friend lah ibaratnya Iya, dia. gitu. Jadi gue Kesepian suka sama sekali lu dia. ya. Iya. Terus ada pertanyaan juga, kenapa lu paling sering konten di luar negeri? Di Korea. Ada apa dengan itu? Kalau Korea sih karena pada dasarnya emang Korea tuh udah kayak rumah kedua gitu. Tapi kalau ditanya kenapa akhirnya lebih sering ke luar negeri, mungkin karena gue ngelihat sekarang itu kan udah banyak juga kan yang setipe, udah banyak creator lain gitu loh yang makan-makan segala Iya, macam iya. gitu. Jadi gue pikir
kayaknya gue ambil segmen yang di luar negeri aja deh gitu. Oh, ini is a part of your strategi aja lah ya. Iya, dan lagi itu pertama, yang kedua itu yang kesekian, nomor kesekian. Nomor yang pertamanya tuh kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama kita besok. Gue bisa aja besok nggak ada gitu. Oke. Jadi gue pengen menikmati apapun yang Ketok meja dulu. Ini Oh, iya. podcast berbeda soalnya. Ya lanjut. Oh iya, gue inget. Ya ampun, no, ya ampun. Gak apa-apa, udah ketok meja ya. Jadi gue pengen menikmati selagi gue masih ada kesempatannya gitu ya. Selagi gue masih ada kesempatannya, masih ada rezekinya juga, masih ada waktunya juga gitu. Jadi gue ingin menikmati dan memanfaatkannya dengan baik gitu. Dengan Urusan cara, sama Korea? ya maksudnya dengan cara ya gue ke tempat-tempat yang gue pengen Oke. mau kunjungi gitu. Korea itu ada memories or something? Korea mungkin karena pertama emang gue suka Korea sih pada dasarnya. Yang kedua, teman-teman gue banyak di sana juga gitu. And you comfortable di situ. Iya. Oke, itu explanation yang cukup ya, nggak usah muter-muter ya kalau ngejelasin. Panjang kali lebar kan. Aku kalau ngobrol sama dia panjang-panjang, Wak. Iya bener ini ya. Enggak ya, maaf ya ini karena on cam aja. Kalau off cam gue yang dengerin lu ya. Enak aja lu. Terus kenapa lu nggak pernah terima endorse? Nah ini pertanyaan yang agak sulit nih sebenarnya. Coba kau jawab dengan simple ya. Kau tahu kan otakku itu ribet kan. jadi sudah cukup menjawab lah. Apa? Kenapa? Kau nggak mau terima endorse? Ya karena kalau yang namanya klien, ini bukannya karena gue anti endorse ya. Maksudnya gue butuh uang juga untuk dapetin brand gitu. Fair. Tapi apa sih namanya? Selama ini yang terjadi, biasanya tuh brand maunya A. Sedangkan itu nggak masuk di konsep yang udah gue bikin gitu. Jadi kalau misalnya ada satu brand masuk, gue paksain nih. Let's say gue paksain masuk, secara hasil akhir tuh kayak kurang dinamis karena brand ini kayak menonjol sendiri gitu loh. Nah itu yang gue agak greget gitu. Daripada gue ribet dan pusing sama diri gue sendiri gitu ya. Jadi mendingan gue nggak dulu gitu. Nah kalau lu kenapa jarang collab sama YouTuber mukbang di Indo? Nah itu banyak yang nggak paham itu. Jawabannya sih simple gitu ya. Karena untuk gue main sama teman-teman gue aja tuh susah gitu. Oke. Jadi karena emang gue tuh bikinnya kan emang stripping. Balik lagi karena gue kan ngerjainnya sendiri ya, kecuali ada videographer gitu kan. Jadi untuk schedule gue pun tuh sulit gitu, Denso. Paham. Jadi kalau sekalinya ada waktu nih, misalnya ada waktu senggang, gue lebih memilih untuk memanfaatkan waktu senggang itu dengan bertemu orang-orang terdekat gue. Udah pernah belum collab sama orang lain? Gue pernah Di YouTube lo itu? Di YouTube gue enggak, kecuali Yura, Michi, Jun, Oh, lu ke Syah. mereka? Maksudnya mereka main ke channel gue pernah, tapi itu Ya, kan tapi karena di mereka channelnya mereka kan? enggak di channel gue. Oh, di channel. Tapi itu kan mereka emang temen gue dari nyam-nyam. Jadi Oh, itu oke. hitungannya bukan collab sih kalau gue. Tapi kalau selain itu enggak ada sih. Bilang aja lu nggak mau sampai akhirnya nanti ada yang tersinggung, ribet dan lain-lain gitu-gitu kan. Lu kan orangnya menghindari Iya, gue emang tipe orang yang menghindari kontroversi Iya, dan kan? spotlight yang berlebihan yang sebenarnya nggak perlu. Ya gitu. itu yang gue bingung. Kenapa you nggak suka spotlight sama sekali ya? Banyak orang itu mencari spotlight loh, Ria. Dengan exposure yang lu punya, lu bisa punya spotlight yang bisa lebih besar kan? Dan itu adalah suatu yang satisfy banget gitu loh, orang punya spotlight gitu. Kenapa ya? Apa karena lu orang di belakang layar? Mungkin apa ya? Gue kalau gue dapat spotlight karena apa yang gue kerjain, misalnya nih gue lagi bikin karya A atau enggak off the record waktu itu gitu, terus gue dapat spotlight, ya gue oke aja gitu. Tapi ketika gue lagi nggak bikin project apapun dan cuma YouTube original aja, terus gue dapat spotlight, itu gue kayak worry gitu loh. Worry lu apa tuh di situ? Coba di sini kita mau denger unek-unek Nggak ngerti, lu. gue juga nggak paham sama diri gue. Maksudnya gue paham sama diri gue, tapi gue nggak paham untuk cara menyampaikannya gitu. Coba pelan-pelan. Karena nggak banyak orang yang mengerti cara berpikir gue gitu. Coba kita dengar. Karena kebanyakan kan kalau yang namanya spotlight itu antara suatu karya atau ada sesuatu, Iya. iya kan? Ada positif, ada negatif. Iya. Jadi kalau gue dapet spotlight di mana gue lagi nggak ngerjain apa-apa gitu, itu gue worry, emang gue ngelakuin apa ya? Gue langsung kayak gitu loh. Gue ngelakuin apa ya? Kok gue bisa misalnya trending di Twitter karena apa gitu, kayak beberapa hari kemarin lalu. lu trending itu. Iya. Di Twitter. Iya, banyak yang laporan. Ria, lu trending apa? Trending kenapa? Itu trending karena apa waktu itu? Jadi setelah ditelaah ada
ada satu base gitu yang bilang dia nggak paham kenapa banyak orang suka sama gue karena menurut dia gue itu garing gitu, nggak asik gitu, so asik gitulah intinya. Oke, itu jadi rame. Itu jadi rame karena banyak yang ngebela gitu. Tapi ya itu kan spotlight trending bukan nomor satu di. karya. Iya, jadi Spotlight lebih kepada personal life lo. Iya. You tidak suka. Oh. Walaupun banyak yang bedain. Banyak yang belain. Ya, meskipun banyak yang belain, maksudnya gue kan kesian juga ya yang nge-tweet itu tuh kesian gitu. Jadi dihujat sama banyak orang kan. Dan lu nggak tega kalau dia dihujat. Iya, seharusnya kan dia nggak usah begitu untuk nggak dapetin apa yang dia rasain gitu ketika dihujat. Lihat banyak. Itu kan dia punya pendapat aja kan, maksudnya pribadi Iya, kan karena iya mungkin sih. dia kesel karena circle-nya sekitar dia mungkin suka malu Iya, dan dia mungkin, ngerasa mungkin. muak karena dia nggak suka malu kan, is simple like that Iya, gitu. benar-benar. Tapi kesian gitu, dia jadi dihujat sama orang-orang tuh kesian. It's a risk, resiko. Iya sih. Gue Iya pernah sih. dihujat satu Indonesia. Ada yang kasihan sama gue. Dulu dituduh menghamili wanita. Ada yang kasihan sama Oh, iya, gue iya. ibaratnya. Ya ibaratnya berapa persen yang kasihan sama gue. Iya kan? Itu resiko. Dan dari situ development mental dan bagaimana kita bersikap ke depannya. Kita belajar. Supaya kita tahu apa yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita. Life is like a boomerang kan? Iya, benar. Apa yang lu lempar ya balik ke lu gitu kan. Ya udah gitu. Tapi lu orang yang nggak punya hati untuk ngelihat orang yang ngebenci lu dapat masalah karena gara-gara itu. Iya, karena belum tentu dia kuat ngadepin itu gitu kan. Kalau dia nggak kuat kan kesian mentalnya juga gitu sebenarnya. Oh, lu Iya nggak sih? pernah mengalami mental problem juga? Mungkin trust issue kali ya. Trust issue itu termasuk mental problem nggak? Iya. Iya, mungkin trust issue. Oke. Jadi lu ini orang yang pernah mengalami sesuatu dan lu tidak pengen orang lain itu mengalami. Iya, apapun itu bentuknya. Apalagi kalau itu dihasilkan karena gue. Itu kan karena dia bawa gue gitu loh. Oke, sekarang kita udah cukup banyak tahu tentang lu nih. Ngegali lu nih kayak ngebedah bawang soalnya. Layernya cukup banyak dan gue harus pelan-pelan. Maaf ya. Ya karena lu bilang sama gue, ini akan menjadi podcast pertama dan terakhir lu. Gue jadi worry, gue yang worry sekarang. Maksudnya lu jangan kemana-mana ya. Next kalau ada yang undang podcast gue kasih curut aja. Gue VO di belakang gitu kan. Curut aja di podcast. Iya, lu bilang sama gue kayak gitu, maksud lu apa lu? Bukan masalah urusan meninggal ya, amit-amit ya. Amit-amit jangan Iya. dong. Nggak, Masih maksudnya lu banyak tidak ini mau gue. podcast lagi gitu. Kalau dibilang sombong Takut gimana? gue nggak apa-apa deh kayaknya dibilang sombong. Nggak mau dibilang Nggak sombong. apa-apa Daripada takut ya. Yoi. Karena yang gue pelajari gitu ya. Maksudnya kan gue juga sering nonton podcast kan. Oh, udah Nah, jalan. yang biasanya trending, yang biasanya dapat spotlight banyak, dapat views banyak itu kan rata-rata yang kontroversi kan. Nah, gue nggak mau terlibat di Kontroversi. putaran itu gitu loh. Apa yang paling lu benci dari kontroversi? That is the good question. Karena menurut gue itu nggak ada gunanya di apa yang sedang lu mau capai gitu loh. Karena orang begitu udah dapet apa yang mereka inginkan dan tahu sesuatu yang seharusnya nggak mereka tahu, itu mereka akan kejar ke situ dibanding lihat karya lu gitu loh. Oh. Jadi apapun yang lu kerjakan itu cuma kayak sampingan. Padahal karya lu itu yang mainnya, yang Iya, selebihnya itu sampingannya justru gitu. Paham, Tapi rata-rata kan itu semua jadi kebalik gitu. Dan lu ngerasa kurang nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih fokus kepada personal life daripada karyanya. Iya. Gitu kan? Jadi selama bisa gue hindari, ya kuncinya itu ya di gue gitu. Gua Sebisanya rasa. kan? Sebisanya. Oke, jadi lu ini cukup wise lah dalam menyikapi walaupun lu nggak suka lah ya maksudnya. Iya. Oke, ini gue paham nih. Nah kalau Ria si alien, kenapa lu terobsesi sama luar angkasa katanya sama alien? Ini gue nggak paham udah. Ini gue udah nggak paham udah sampai sini. What's wrong with you? Why you alien? Iya. Soalnya Atau nih Roger kalau don't like ya? you don't like lah. It's okay lah. What happened with you? Agar Gue Roger. jawabnya gimana? Gue jawabnya harus gitu juga. Enggak, lu jadi diri lu aja. Karena kalau gue emang suka Hmm. alien-alienan gitu, hal-hal yang kayak gitu gue emang tertarik. Apa? Gitu. Menurut gue Apa yang lu pikirkan? alien tuh cakep,
Lu pernah Bingung ketemu kan? alien? Enggak sih, enggak Lu pernah jangan sih. mau sama gue, lu Enggak. banyak lu menutupi rahasia lu sama gue lu. Ya abis ini lu curhat sama gue nggak mau Sebenarnya gua dengerin. alien. Hah? Gue sebenarnya alien. Lu serius? Gue menyamar jadi manusia di bumi. Ya kayak di Men in Black gitu. Dan selalu jangan bikin Dari gue ngakak. dari dada lu gitu ada keluar makhluk kecil gitu. Iya, nanti gue kasih lihat ya. Ngapain lu kasih lihat dada lu ke gua? Gua judul thumbnail gua Ria SW mau ngeliatin dadanya dia ke gua. Gitu ya. Awas ya. Awas kayak gitu Aneh ya. banget nih orang nih. Nggak, tadi kan gue kesini pakai UFO juga. Lu nggak lihat ya tadi? Apaan lu orang mobil kodok gitu, UFO lu, aneh-aneh aja lu, Ria lu. Oke, kita sampai di titik yang lebih dalam ya sekarang ya. Enggak, gue pengen jawab dulu dong. Nanti orang mikir gue aneh ya kan? Emang lu aneh? Iya emang sih. Enggak. Soalnya kalau alien ya, kan alien itu kan kayak penelitian NASA, ada alien apa gitu-gitu kan. Alien itu lagi, apa sih namanya, lagi kepoin bumi gitu-gitu kan. Nah alien itu nggak pernah kepoin sesama alien. Sedangkan manusia kepoinnya sesama manusia kan? Bener nggak? Bener atau nggak? Iya lagi. Iya dong. Manusia kepoin sesama Nggak manusia. juga. Kuntilanak kayak dikepoin sama manusia. Iya sih. Makhluk gaib dikepoin. Iya, oke. Bener. Tapi alien itu kayak nggak kepo sama sesama alien. Gitu. Intinya lu tuh nggak suka orang itu kepo sama hidupnya orang lain kan? Iya, gitu. Makanya gue alien. gue suka alien tuh karena begitu. Dia tuh keponya ke spesies lain gitu. Iya, baiklah si paling kenal alien ya kan. Kayak udah sering ngobrol aja. kasihan, kasihan si Ini Curut. curut kasihan loh dilempar-lempar. Dia kan udah paling sering ngobrol sama alien, kayak dia tahu aja karakter alien ya kan. Oh, culun alien. Ada pertanyaan juga yang gue baca di kolom komunitas gua. Apa yang bikin lu tuh hiatus katanya? Hiatus dalam bikin konten, suka ngilang-ngilang katanya. Ya suka. Sebenarnya kalau dalam 1 tahun itu karena semuanya gue kerjain sendiri gitu ya, dari konsep sampai pelaksanaan, tapi dibantu videografer, habis itu ngedit. Iya. Itu kayak dalam 1 tahun itu gue pasti akan break gitu, sebulan, 2 bulan gitu, untuk kayak evaluasi semua yang gue udah lakuin. Asik. Gitu. Itu penting kan? Iya bener. Iya kan? Karena gue nggak punya tim, kan beda sama lu Densu. Lu nggak usah ngomongin gue, kita ngomongin lo. Sekarang udah dewasa. Sudah seneng dengarnya. Terus apa lagi? Udah Iya itu gitu, doang. jadi harus evaluasi. Oh kirain ngedate gitu. Kenapa sih lu nggak punya pacar cuy? Nah itu pertanyaan tuh akhirnya tuh. Karena kan hiatus jalan sama pacar. Enggak. Sebenarnya Sebenarnya konsep hiatus itu kalau secara publik itu kan kayak gue nggak bikin video dalam 1 sampai 2 bulan gitu kan. Sebenarnya yang gue lakukan di kenyataan itu tuh bukan istirahat justru. Jadi gue kayak ngebanking. Oh lu kerja di bank? Oh no, maksudnya kayak syuting, ngedit, tapi udah di edit duluan. Jadi Ya. itu kayak nggak stripping, jadi kayak apa sih namanya? Iya, Nyetok. nyetok. Jadi sebenarnya gue nggak istirahat juga jatuhnya. Iya, maksudnya lu kenapa nggak punya pacar? Maksudnya waktu lu kenapa nggak pakai punya pacar? Mulai putar otak nih dia nyari nih jawabannya, gue tahu nih. Bukannya gue nggak mau ya, Densu ya. Iya gue tahu lu mau. Iya, gue mau gitu. Tapi dengan waktu gue yang sekarang ini, sepertinya kayak agak kurang bijaksana aja kalau gue punya pacar, terus gue nggak punya waktu buat dia gitu. Hey, I'm serious. Gue paham. Berarti lu tipikal orang yang ketika lu pacaran itu, lu dedicated ya? Pengennya sih gitu, yang bisa sejalan gitu. Tapi ada bagus banget ini. Jadi kayak ada beberapa bulan lalu gitu, gue ngomong sama inner circle gue gitu ya. Kenapa ya teman-teman gue udah pada nikah, udah pada punya anak gitu kan? Kok gue kayaknya susah banget ya dapet pasangan gitu kan? Terus kemudian ada satu momen di mana ada pernyataan yang gue dengar gitu. Dan ini bagus banget dan gue rasa ini jawaban yang tepat gitu untuk gue sekarang. Dia bilang gini, sebenarnya kalau yang namanya kita menikah, ya lu kan udah nikah ya, yang namanya kita nikah itu tuh baiknya kita menjadi utuh dulu. Kita ngerasa kita utuh dulu secara pribadi, gitu. Ketika kita ketemu sama orang yang utuh, itu akan menciptakan sinergi yang luar biasa, gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak istilahnya nih ya, analoginya. Pemain badminton itu kan ada yang single, ada yang double, ganda, namanya. Ganda.
ganda. Ada yang Ganda single, ada yang double dia. ganda gitu. Nah, single ini kan artinya kan bukan jomblo ya, tapi single tuh utuh gitu, pemain utuh sendiri. Iya sendiri. Nah, ketika si pemain badminton yang sendiri itu dia bisa menguasai areanya dia. Dia menguasai, dia bisa handle itu semua gitu. Tapi ketika dia main double, ada pasangan gitu, dia juga bisa. Bahkan itu akan meringankan partnya dia, kerjaannya dia. Mandiri lah. Jadi paling nggak udah mandiri dulu. Iya, jadi mandiri dulu. Baru cari Baru pasangan. jadi ketika nantinya gue udah ngerasa gue utuh, gue bisa enjoy sama diri gue sendiri, gue udah bisa kayak gue bisa hidupin diri gue sendiri juga, bisa menikmati kesendiriannya gue juga. Ketika gue ada partner yang juga ngerasa utuh, itu tuh akan bersinerginya lebih bagus gitu. Jadi kayak nggak ada yang, kan biasanya kan kayak gue nggak dapetin ini dari dia, kayak saling melengkapi kan biasanya. Iya. Kayak aduh dia nggak ada waktu buat gue ngerasa jadi kesepian nih, kok dia gini sih, kayak gitu dia tuh udah nggak ada gitu, karena lu bisa menikmati kesendirian lu juga. Iya, itu bahasa wanita aja, bahasa wanita. Tapi kalau bahasa logikanya itu adalah kau itu lagi nggak mau cari pasangan. Di sini suka gini nih. Karena belum ada yang bisa membuat kau mau sama dia. Itu sesederhana Ya mungkin itu. simpelnya itu ya. Itu dikarenakan kau punya kisah-kisah yang masih menjadi nempel di diri kau, yang masih menjadi landasan biasanya, ya kan? Enggak sih, enggak ya, coba Enggak. jelaskan. Aku dengar dulu. Aku pegang aja lah. Lempar-lempar terus sama dia. Coba ke cerita dulu. Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketemu apa ya? Aduh. Nggak enak kan Gimana cerita nih? ini pakai curut lah. Jadi gini. Yang udah terjadi, yang sering terjadi kayak misalnya kenal sama orang baru gitu. Iya, kan nggak mungkin. Kok nggak ada cowok yang deketin kan? Tapi permasalahannya adalah kayak misalnya, apa kabar? Apa lagi sibuk apa? Oh, cuma kayak 5-10 menit ngobrol. Tapi abis itu ya udah nggak ada kelanjutannya karena minggu depan harus kesini. Kayak nggak punya waktu yang cukup untuk ngebonding gitu loh. Elunya atau dianya nggak bisa berdua, bikin lu bonding. Kita berdua. Kan kalau menurutku simpel aja ya Ria ya. Kau sibuk gitu, kau sibuk ya Ria ya. Iya, kau nggak ada waktu untukku. Iya, kau suka nggak sama aku? Tapi kan lu nggak bisa suka pada pertemuan pertama. Ya kan aku tanya maka wanita kayak kau itu harus didudukkan supaya nggak lari-lari. Karena wanita kayak kau menunggu pria seperti itu untuk mendudukkan kau dan bertanya keseriusan. Berarti sampai sekarang ini belum ada cowok yang bisa membuat lu yakin dia serius. Benar apa enggak gua? Benar apa kagak? Belum ada. Ada bener, ada enggaknya Di mungkin. mana enggaknya? Iya bener deh kalau gitu. Biar Enggaknya cepet. di mana? Enggaknya di mana? Ya kan kalau misalnya sekarang ada cowok gitu kan deketin lu. Lu kan sibuk kan. Kalau ceweknya suka, mau sesibuk apapun pasti dia kasih waktu. Iya itu bener, itu setuju. Iya itu setuju. Emang gue bodoh. Iya itu setuju. Ya berarti kau nggak suka sama dia. Kenapa kau nggak suka sama dia? Karena dia nggak punya kewibawa kelaki-lakian untuk bikin kau duduk. Dia nggak bisa naklukin lu. Itu jawabannya. Berarti secara energi belum ada. Berarti dia nanya, dia jawab sendiri tau nggak? Enggak, lu jawab. Enggak, ini kan tunggu dulu. Ini kan gue punya judgement. Nggak, tapi benar. Ini gue punya judgement. You boleh clarify, gue punya judgement. Udah, liptinan dulu lah. Iya, liptin dulu lah, Wak, ya kan? You agree or disagree? You bela diri dong. Agree. Jangan main aman. Karena benar-benar, maksudnya ketika misalnya kita emang udah srek gitu sama orang, sesibuk apapun pasti akan ngeluangin waktu sih untuk membuat itu berhasil, menjadi Berarti berhasil. belum ada yang you srek lah ya. Biasanya gagalnya selalu di mana? You nggak sreknya, akhirnya gagalnya di mana itu? Biasanya? Gagalnya justru karena pekerjaan gue sih. Iya betul, itu pekerjaan lo. Cuma kan walaupun lo sibuk, Ci Olive itu sibuk cuy. Nah, itu dia, karena lu ketemu Semua orang partner sibuk. yang tepat gitu. Jadi bukan partner yang tepat saja. Si cowok kita bicara dari versi cowoknya nih gagal mulu di lu tuh biasanya di mana? Supaya cowok-cowok di luar one day mungkin jodoh lu yang menonton video ini know exactly what dia punya apa yang bisa dia perbuat untuk bikin lu listen gitu atau nyimak dia gitu. Gagalnya biasanya di mana? Gagalnya Ya sebenarnya kan lu sibuk kan cerita ini. iya, karena kerjaan gue, karena nggak punya waktunya itu loh. Jadi Effortnya kurang.
Iya, jadi kayak misalnya gini nih ya, contoh gampangnya gitu ya. Kayak misalnya ketika gue lagi pacaran, terus dia ingin ketemu gitu. Ketika itu gue nggak bisa karena gue lagi ada di luar negeri lagi syuting gitu. Nah begitu balik, oke, kita ketemuan. Tapi karena udah lama nggak ketemu, pengennya itu kayak lama gitu. Sedangkan siapa yang pengennya lama? ya. Oh, cowok ya. Si cowok gitu Sedangkan biasanya. Sedangkan kan gue punya dunia lu sendiri. iya, ketemu menurut gue kayak 2 jam itu udah cukup gitu buat iya. gue. Karena kan gue punya tanggung jawab lain yang harus gue kelarin sesuai deadline gitu. Paham. Ya tapi itu nggak cukup. Buat dia pasti. Iya. Itu yang membuat lu nggak comfortable. Iya, jadi kadang-kadang kayak suka dikomplainin, kerjaan gue tuh jadi ikut dikomplainin gitu. Yang gue nggak terlalu suka kalau kerjaan gue jadi beban buat pasangan gue. Iya. Padahal itu yang gue enjoy gitu. Lu nggak mau akhirnya apa yang lu sudah biasa lakukan membebani dia dalam hubungan kalian. Iya. Berarti dulu lu pernah punya hubungan yang dimana lu tuh ngikut banget sama cowoknya ya? Enggak sih. Enggak ya? Nggak punya ya? Gue selalu punya suara gue sendiri sih. Lu selalu punya suara lu sendiri ya? Tapi kalau misalnya cowok itu aja berarti belum bisa membuat lu itu berpaling kepada dia secara treatment. Iya kan? Gitu kan maksudnya kan? Oh itu saja yang belum ketemu ya kan? Kalau one day nih misalnya ada cowok ya. Misalnya aku lah cowok itu misalnya misalnya. Kok pulang nih? Ria kita ketemu dulu gitu. Ya boleh Densu misalnya kan. Aku pulangnya minggu depan ya. Iya. Ya jam berapa? Jam ini. Aku jemput ya di airport. Nggak usah Densu. Pasti lu jawab nggak usah. Lu lagi nggak mungkin lu jawab asik. Kok lu tahu sih? Bertaruh sama gua kalau lu jawab asik. Nggak usah Densu. Aku bisa nanti kita ketemuan aja di sini. Iya kan? Kok lu tahu sih? Ya padahal sebenarnya jemput dong gitu kan. Terus aku bilang gini. Nggak apa-apa, aku jemput. Aduh, nggak usah. Kau bisa nggak dikasih tahu? Aku ini mau jemput loh, karena sayang. Seneng nggak lo? Seneng sih. Oke ya. Terus kita ketemu nih 2 jam. Terus, ayo kita nonton lagi. Terus kamu mau apa? Ya, aku ini harus ada gini. Oh ya udahlah, ayo. Kuantar kau. Kau bikin apa sih? Oh, kau bikin itu. Oh, seru juga ya. Ituin apa? Gini-gini. Kau temani kau ngobrol. Senang nggak kau? Seneng. Nah, kau belum dapat yang kayak gitu. Itu kan? belum dapat. Kayak misalnya nih, aku harus ngedit. Oh ya udah deh, aku temenin ngedit. Nah itu gue lebih seneng dibanding ngapain sih kamu ngedit mulu kayak ini aja sih. Ya udah kasih ke orang lain kayak apa kayak biar kita punya waktu. Nah itu kan kurang enak didengar ya. Ya, gue paham kok. Kecuali kalau ya udah deh aku temenin ngedit ya gitu. Gue paham. Berarti Ria SW mencari laki-laki yang support, Iya, supportive, ya. Dan perhatian buat para laki-laki ini berlaku untuk semua wanita. Wanita tuh suka laki-laki yang suportif. Dan suportif itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kalau you tidak support you punya pasangan, lu jangan harap kebahagiaan dalam hidup lu. Gue punya prinsip, wanita itu multiple, laki-laki giver. Jadi kalau kita kasih satu ke perempuan, dia akan balikan banyak. Satu kata dia kembalikan banyak kata. Satu kebahagiaan dia banyak kebahagiaan. Satu perhatian dia balikan banyak perhatian. Benar. So it has to be start dari si cowoknya dulu. Kalau cowoknya udah nggak suportif, lu jangan harap lah. Karena men itu terbuat dari lato-lato egois. Iya kan? Iya itu betul kan ya Ria ya? Ya? Terus gue akan pacaran sama lato-lato dong. Lato-lato berbulu. Lucu lagi. Oke, berarti sampai di situ ya. So, kita kembali ke yang ringan-ringan untuk menyelesaikan permasalahan kita ini ya. Kalau nggak mau panjang-panjang podcastnya. Negara kota mana yang nggak akan pernah mau lu datengin lagi? Nanti gue bip kalau lu Enggak, sayangnya nggak ada. Oh nggak ada ya? Selama gue kemana pengennya itu balik gitu. Aduh kayaknya, ini kurang nih harusnya ada ini gitu. Oh, oke. Kota mana yang, negara mana yang lu pengen pergi belum terwujud sampai sekarang? Banyak kalau itu. Italia. Afrika. Oh Afrika. Iya. Oh lu suka pergi keluar gitu ya? Suka Afrika. Terus kalau Indonesia gue belum Bunaken itu belum, gue penasaran sih sama Bunaken. Tapi kayaknya gue harus belajar diving deh. Soalnya pengen ngediving kayak di Bunaken. Ya? Katanya bagus banget kan? Iya. Bunaken terakhir bagus. Terakhir gue pergi agak kotor karena
udah mulai terlalu banyak orang dan pemeliharaan kurang bagus. Oh, tapi sekarang mungkin udah bagus ya. Nantilah itu perjalanan lu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan. Siapa yang akhirnya menjadi orang yang paling penting di dalam hidup lu nih, Ria? Di luar makhluk-makhluk imajinasi ini dan alien itu. Yang terpenting buat gue saat ini, kalau ditanya saat ini ya, gue akan jawab diri gue sendiri. Why you jawab diri lu sendiri? Karena gue pengen berhenti, gue pengen tetap lanjut, itu ada di tangan gue sendiri gitu. Jadi is in you ya. Oke. Nah, beberapa 5 tahun lagi, Ria akan menjadi apa? 5 tahun lagi gue harap sih gue bisa membahagiakan orang lebih banyak sih daripada yang sekarang. Dengan apa yang gue lakukan. Contoh? Apapun itu yang gue mau lakukan. Dari konten-konten lu ini, lu banyak membahagiakan orang ya? I think so. Contoh kayak gimana? Ada nggak? Kayak gue kan sering baca feedback. Gue kan kayak sering baca komen gitu di YouTube ya. Walaupun gue nggak baca on time ketika gue upload, gue baca enggak. Cuma ketika misalnya gue baca atau gue iseng buka DM, dulu sih gue nggak pernah mau tuh buka DM, tapi belakangan kadang kalau iseng gue buka gitu. Jadi ada aja gitu yang laporan. Kalau nggak gue lihat di Twitter gitu. Ada aja yang ngelapor kayak ketika mereka lagi ada di fase-fase mereka ingin menyerah atau enggak mereka mau suicide gitu. Itu tuh ketika mereka nonton video gue, beberapa video gue, video-video tertentu gitu ya. Itu mereka kayak punya harapan lagi. Kayak misalnya, oh si Kak Ria aja masih tetap bisa ya, meskipun kayak gini-gini dia tetap bisa lanjut gitu, meskipun dia juga struggle gitu. Jadi itu yang memberi mereka kekuatan juga gitu untuk menjalani hidup mereka. Ya gue harap sih ke depannya, selama gue masih bisa melakukan apa yang gue lakukan, gue sih pengennya sih konsisten dengan itu gitu. Iya, untuk ngasih harapan orang supaya tidak menyia-nyiakan kehidupan dan waktu mereka. Dan mereka ngerasa baik terhadap dirinya sendiri gitu. Iya. Feel good. Berarti lu pernah memperlakukan diri lu kurang baik ya? Iyalah pastilah, semua orang gue rasa juga gitu. Titik terendah lu di mana? Titik terendah gue mungkin ketika beberapa kali gue memanfaatkan beberapa orang. Ya. Karena lu terlalu positif. Iya, terlalu positif, terlalu percaya. Gue kan kalau udah nyaman sama orang tuh gue akan percaya 100% tuh, Densu, gitu. Dan ketika lu percaya sama orang yang lu percaya 100% dan lu dikhianati, itu kan rasanya nggak mudah ya untuk, ya nggak mudah gitu. Paham gue, paham. Itu tipikal orang yang selalu memberikan kepercayaan yang besar kepada orang, tetapi sekali dikecewakan, biasanya dia nggak blame ke orangnya. Dia blame, iya gue blame diri gue sendiri. Mungkin gue ada melakukan sesuatu yang mungkin dia akhirnya jadi begitu ke gue. Gitu. Iya, jadi lu menyalahkan diri sendiri ya. Dan itu impact-nya berkali-kali lipat. Lu pernah ada di titik depresi yang luar biasa nggak? Pernah. Sampai akhirnya menutup diri dari semua hal. Pernah dulu. Densu udah, gue jadi berkaca-kaca nih. Udah, stop. Lu mau berkaca? Oh berkaca-kaca. Iya, lu pernah ya? Ada di titik itu pernah. Pernah. And where do you go? Where do you go? We want to listen. Tadi lu mau nginspirasiin orang, sekarang lu nggak mau cerita. Tapi ini terlalu private. Oh my god. Apanya private? Where do you go? Where do you go? Iya. Here. Enggak, maksudnya waktu itu what is the solution? Where do you go? Untungnya ketika gue ngalamin itu gitu ya, gue tuh dikelilingin sama orang-orang yang pure, emang pengen support gue. Tulus. Emang beneran tulus, nggak ada maksud tertentu gitu. Jadi perlahan-perlahan gue bisa bangun tuh karena mereka sih sebenarnya. Kayak gimana? Kayak ada satu momen di mana gue, ya itu balik lagi sih, ini lebih ke, jatuhnya tuh lebih ke trust issue sebenarnya. Jadi ketika gue ada di fase itu, gue ngerasa kayak apa ya, orang yang nggak terlalu kenal baik sama kita, tapi bisa ngejudge kita banyak hal yang itu nggak bener, gitu. Nah itu yang gue alamin gitu ketika itu. Sampai akhirnya orang yang gue percaya pun juga mempercayai itu. Iya. Nah ketika itu terjadi, gue ngerasa kayak dunia gue tuh runtuh banget gitu.
kayak, berarti selama ini yang gue lakukan itu apa ya gitu, manfaatnya apa ya, kayak gitu. Ya, you kecewa lah. Terus? Dan di momen itu dimana gue ngerasa nggak bisa percaya sama siapapun jadinya. Jadi kalau ada yang baik sedikit sama gue, mau nolongin gue, itu gue langsung mikir, ini bener mau ngebantu gue nggak ya, atau apa ya, kayak gitu. Lu masih sulit bedain orang tulus sama enggak? Kalau sekarang mungkin karena udah lebih pengalaman, itu gue jadi lebih tahu sih sekarang. Tanda-tanda orang tulus ada di mana? Belum pernah kan? Dalam real life dikasih pertanyaan-pertanyaan Iya, gini kan? tapi gue ngerasa itu apa sih namanya? Feeling ya? Feeling ya? You pakai feel ya? Feeling. Jadi karena kita udah pernah punya pengalaman beberapa kali dimanfaatin orang, diapa-apain sama orang itu, jadi udah ngerti gitu ketika ada orang yang datang ke kita, feelingnya udah jalan gitu loh, gitu. I'm proud with you. Makasih. Udah lama banget gak ketemu, and you getting ini bigger ya. You grow inside, you grow outside, you grow. Iya. Satu fase lagi. Lo akan menjalani satu fase lagi, and you will meet another journey of life. Itu yang gue lihat. Di posisi lo ya nanti. I don't know. Pada akhirnya. I don't know. Semoga. Gue gak bisa jawab itu. Cuma tinggal satu fase lagi. Karena gue ngikutin fase lo dari awal kita ngobrol sampai di titik ini. Kalau dulu tuh kalau sering ngobrol sama Densu gitu ya, itu sering banget diomel-omelin ya kan. Diomel-omelinnya tapi yang benar ya. Maksudnya Ria nggak gini, ini kayak gini. Jadi banyak banget pengalaman hidupnya Densu tuh. Pengalaman hidup lu tuh yang gue banyak berkaca juga gitu loh Densu. Ya sama lah, kita sama-sama sharing life kan. Nah kalau people that you adore, who that become your role model, become your... G-Dragon. Leadernya Big Bang. Oh kenapa? Karena dia jenius banget sih. Dalam hal kerjaan ya. Dalam hal kerjaan tuh dia jenius banget gitu. Iya. Maaf ya. Iya. Dia tuh jenius banget gitu. Ngelakuin semuanya dari nol sampai akhirnya jadi produk atau karya yang bisa dinikmati sama banyak orang, dan itu timeless gitu. Maksudnya karyanya dia tuh timeless jatuhnya. Iya, dari sisi kerjaannya. Iya, dan meskipun dia sekarang udah jadi kayak mega star, apa sih kalau udah bintang paling atas banget? Mega star gitu, dia tetap struggle gitu. Maksudnya dia tetap mau bekerja keras gitu. You suka work ethic-nya dia. Iya. Tapi yang gue maksud ada people you adore as a complete human. Complete human. That you can mirror, you bisa jadikan dia sebagai apa ya? Idol mungkin, atau sebagai gue selalu ingat nih orang ini, dia pernah ngelewatin gini. You. Jadi gue loh. Benar. Enggak, gue ngomong benar. Ya, temen nih ya. Ya udah deh, gue ngomong curut aja lah kalau gitulah, curut. Enggak, benar serius. Temen itu kan nggak harus setiap hari ketemu kan, bener nggak? Setuju nggak? Temen itu nggak harus setiap hari ketemu, nggak harus setiap hari teleponan. Kalau setiap hari ketemu itu bukan teman, karyawan. Cie, tahu dia yang punya tim. Temen mau sesekali aja kalau real friend ya. Iya, kalau real friend gitu. Dan itu yang gue lihat di lo gitu. Maksudnya kayak, ya gue tahu kisah lo kan. Maksudnya kita sering ngobrol gitu dari dulu. Dan cara lu menghadapi situasi-situasi berat, ketika gue ada di posisi lu, gue tuh nggak bisa kayak lu. Gue tahu gue nggak bisa kayak lu. Mungkin ya, mungkin. Enggak, bukannya mungkin. Gue ralat. Ketika gue ada di posisi lu dengan menghadapi masalah-masalah seperti lu, gue jamin dengan diri gue yang gue tahu seperti apa, itu gue akan mundur 100% dari dunia showbiz. Gue juga mau mundur kok dulu. Yeah, but lu enggak. Lu bisa, walaupun di posisi itu, lu bisa ngelihat, lu masih bisa melihat sisi positifnya. Ini pembelajaran buat gue bisa jadi lebih dewasa. Lu tuh begitu loh, orangnya tuh lu begitu. Dan itu yang setiap kali gue, melewati fase-fase tersulit, ya lu salah satu orang yang gue iniin sih. Iya, perjalanannya kan. Iya, perjalanan lu dan cara lu menghadapi dan melewatinya itu menurut gue keren. Hal yang positif, perjalanan kisah orang itu akan influence siapapun itu suatu hari nanti. Gue percaya hidup orang itu seperti air hujan yang jatuh ke bumi. Dia akan meresap, mengalir ke dalam tanah, dan akar-akar akan menerima manfaatnya.
sampai dia terserap habis dan kembali ke aliran sungai dan kemudian dia akan menguap kembali ke langit. Sepertilah hidup bermanfaat. Menurut gue setiap perjalanan hidup yang gue alamin inspire other inspire other supaya kita punya harapan di dunia dari kejamnya dan kerasnya kehidupan. Benar. Itu sih yang gue alamin. Wih gila serius sekali obrolan Iya ini kan? ya. Nih Densu kayak gini nih kalau off cam juga sama gue. Dan itu panjang sampai tengah malam tau gak? Iya. Tapi maksudnya apa yang diomongin tuh bener gitu. Iya ini barang apa ya? Gue bawa ini ya. Obrolan jadi serius sekali ya. Ini ada pertanyaan titipan. Kenapa lu kalau makan gak pernah gemuk katanya? Padahal makanannya banyak. Itu beneran gak makanannya lu habisin sendiri? Enggak, jin yang habisin. Iyalah, enggak, kebetulan. Lu melihara jin? Enggak lah, lu percaya aja lagi gue melihara curut. Karena menurut gue lu aneh cuy. Alien. Itu lu habisin sendiri? Ya gue habisin. Tapi gini nih, pada dasarnya gue itu emang tipe orang yang sulit untuk gemuk. Oh kurus ya? Iya, tapi seperti cewek pada umumnya, meskipun gue tahu kenyataan itu, gue tetap takut gemuk gitu loh. Jadi gue tetap diet apa ya, walaupun sering gagal juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gini nih, gue itu paling anti untuk ketika syuting gitu ya. Kan apalagi kalau video gue tuh satu hari itu bisa ke 5-8 tempat mungkin. Iya. Jadi kan berarti kan 5-8 makanan. Iya banyak kan? Itu Lu kan di habisin luar. itu? Lu jangan bohong sama gue. Ini mau dijawab nih Pak. Ini mau dijawab. Enggak, gue tekan dulu. Jadi kalau misalnya emang gue nafsu makan yang lagi tinggi, itu gue akan habisin. Iya, rata-rata di luar negeri itu gue pasti habisin sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya gue tahu gue lagi di posisi perutnya, kan ada kadang perut kita emang lagi lagi nggak bisa makan banyak gitu. Nah itu gue udah komunikasiin dulu sama videografer gue, kayak kita hari ini makannya kesini makannya ini gitu. Tapi kayaknya gue nggak bisa nih kalau abisin satu porsi sendiri gitu. Jadi kita diskusi karena gue paling anti tuh yang namanya membuang makanan gitu loh. Oh jadi lu nggak ada buang ya? Enggak lah. Gue pernah nonton di TV, Enggak, gua... di video orang makan gitu. Enggak, ini beneran. Ini beneran atau enggak? Beneran. Jadi makan nih, Wak. Makan. Oke, cut dulu. Enggak sih, enggak sih. Gue takut rezeki gue kebuang, men. Anjay. Iyalah. Iya dong. Iya. Maksudnya kita punya rezeki bisa makan. Tapi kita sia-siain gitu. Lu nggak mau ya dibuang? Iya. Jadi ada kok beberapa video gue juga gue kasih lihat gitu. Jadi sebelum gue acak-acak itu gue udah sisahin. Maksudnya kita bagi dua untuk videografer itu, beberapa video gue juga kasih lihat itu gitu. Jadi sebisa mungkin nggak dibuang. Oh jadi lu cukup fair lah, video lu tuh video yang organik lah. Organik. Lu nggak suka membuat settingan-settingan ya? Enggak. Iya. Nggak ada ya berarti? Nggak ya? ada. Oh kontennya begitu. Gue pikir kalau dimakan gitu dibuang kalau nggak habis. Enggak, jangan. Sayang ya. Sayang. Bisa dibungkus sih. Bisa sebenarnya. dibungkus. Gue biasanya juga kalau misalnya lagi kayak cemilan gitu, street food, itu kan banyak tuh. Misalnya beli satu porsi ternyata banyak banget. Nah itu gue bawa aja sampai kelar syuting, makan di hotel. Satu lagi nih pertanyaan, suka dukanya jadi food vlogger itu maksudnya apa sih? Di mananya sih? Gue belum dapat loh tadi itu. Suka duka. Iya. Food vlogger apa sih suka dukanya? Makanan nggak habis. I don't know, kalau harganya yang mahal, ditolak, bikin video di situ. Apa? Nggak ada ya? Fun-fun aja ya jadi food vlogger itu ya? Mungkin gue bukan orang yang tepat untuk ditanya ini kali. Karena lu nggak ngeliat sisi itunya ya? Karena gue nggak ngeliat sisi itu dan karena gue cuma pilih apa yang gue suka kan, jatuhnya. Jadi gue melakukan apa yang gue suka gitu loh. Gue nggak bisa nanya itu sih ke dia. Ada lagi nggak? Udah habis ya? Oke kalau begitu. Oke lah. Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Terima kasih kita Densu. lanjut makan. Lu bisa duduk nggak lu? Mau dikit lagi nggak? Cheers dulu lah kita sebelum kita tutup lah. Dikit. Asik. Bersama dengan makanan favorit lo. Gue juga lapar sih. Ya gue juga lapar. Abis ini kita makan bener lah Densu. Mau. Thank you. Buat Ria SW. Buat Deddy Sumargo. Lu beneran nggak podcast lagi abis ini lo? Awas lo ya. Takut gue, deg-degan gue. Hah? Tapi Om Deddy suruh gue datang sih. Iya mau bahas kasus lo itu. Ya.